kita membaca dan menghayati firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau masih boleh memberikan kami nafas kehidupan, khususnya juga hati yang penuh dengan iman, sehingga kami masih boleh membuka channel YouTube HKBP Resort Surabaya Selatan ini untuk menghayati firman Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan untuk menghayati firman-Mu, khususnya melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita pada pagi ini, Sabtu tanggal 28 Desember 2024, yaitu yang ditulis di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Demikian dikatakan, karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Di dalam bahasa Batak dikatakan songonon ma tangiang muna, alea manamina di banua gicang, sai pinarbadia ma goarmu. Sampai di situ pembacaan kita. Amang inang, ayat Alkitab yang menjadi landasan bagi kita pada pagi ini adalah sebuah doa, salah satu doa yang paling kuno dan yang paling purba dalam dunia ini, yaitu doa yang langsung diucapkan dan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap pengikutnya. Kita menyebutnya dengan istilah doa Bapa kami. Dalam setiap ibadah, khususnya di HKBP, pasti akan selalu disimpulkan, akan selalu ditutup di dalam doa Bapa kami. Nah, kenapa doa ini penting, Amang Inang? Sebab doa Bapa kami adalah salah satu doa yang menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Kita akan membedahnya satu persatu. Datanglah kerajaan-Mu. Kita lihat kalimat itu dalam doa Bapa kami. Nah, ini adalah sebuah ungkapan yang manusia ucapkan untuk memberikan kepada Tuhan kedaulatan yang penuh atas dunia ini. Ini adalah sebuah ucapan kesaksian iman bahwa dunia ini, alam semesta ini, Tuhanlah yang mempunyai. Oleh sebab itu, kerajaan Tuhanlah yang akan menguasai kehidupan kita masing-masing. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam doa Bapa kami juga dikatakan, berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, Amang Inang, dalam kehidupan ini kita biasa merasa tidak cukup. Kita sering merasa tidak puas ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan kepadamu berkat-Mu 2. Setelah Tuhan kasih 2, kita minta lagi, Tuhan kasihlah 4 kepada kami. Ketika Tuhan sudah kasih 4, kita minta lagi, Tuhan kasihlah sama kami 8. Ketika Tuhan sudah kasih 8, Tuhan kasihlah sama kami 10. Nah, ini menunjukkan bahwa sifat manusia adalah sifat yang tidak pernah puas. Manusia selalu ingin yang lebih dan ingin yang lebih lagi dalam kehidupannya. Ini juga erat kaitannya manusia yang sulit mengucap syukur dalam kehidupannya. Ujungnya, akibat perasaan mengucap syukur, perasaan kecukupan yang tidak ada dalam hati ini, kita hidup menjadi manusia yang tamak,
kita hidup menjadi manusia yang serakah, dan bahkan kita mau hidup menjadi manusia yang melakukan dosa hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Nah, doa Bapa kami mau mengingatkan kita supaya kita belajar dalam hidup ini untuk mencukupkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang ketiga, dalam penggalan doa Bapa kami dikatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, Amang Inang, dalam hidup ini kesalahpahaman adalah sebuah kepastian. Dalam sebuah komunitas, bahkan dalam hubungan keluarga sekalipun, kita pasti akan mengalami yang namanya ketidaksepahaman. Kita akan mengalami kesalahpahaman, miskomunikasi, sehingga akibat itu semua kita alami cekcok, kita alami konflik. Tetapi Tuhan mau mengatakan, sekalipun hidup ini mungkin kita punya musuh, kita mengalami pengkhianatan atau dibuat sakit hati oleh orang lain, Tuhan mau ingatkan kepada kita supaya kita mengampuni mereka semua. Sebab apa? Sebab Tuhan telah lebih dahulu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kita sudah ditebus dari dosa-dosa oleh sebab Tuhanlah melalui Yesus Kristus sudah menghapus itu semua. Alasan inilah yang membuat kita juga semestinya menghapus dosa sesama kita manusia. Dan yakinlah jika semua manusia yang hidup di dunia ini saling memaafkan, saling menghapus dosa sesamanya, pasti hidup kita ini akan dipenuhi dengan kedamaian. Lalu yang selanjutnya, sesuai dengan ucapan di ayat ini, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Kudus definisinya adalah, dia adalah kata sifat yang menggambarkan bahwa sesuatu itu tidak memiliki noda, sesuatu itu tidak memiliki cacat sekalipun. Kalau kita anggap sebuah kertas kosong, ini adalah kertas yang tanpa noda, kertas yang tanpa coretan sama sekali. Bahkan bekas hapusan pun tidak ada. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita manusia sebelumnya adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ibarat kertas, kita sudah penuh dengan begitu banyak kotoran, bercak noda dalam kertas itu. Tetapi darah Yesus menghapuskan itu semua, sehingga kertas ini kembali putih sebagaimana sedia kala. Nah, oleh sebab kita telah dibersihkan oleh Tuhan, Tuhan memanggil kita semua supaya kita juga membersihkan iman kita, membersihkan perilaku kita. Jadilah kudus seperti Tuhanmu yang kudus. Itu panggilan kita, Mang Inang. Dan mintalah kepada Tuhan supaya kita senantiasa dikuatkan menjalani kehidupan ini. Kita yakin dan percaya manusia yang dikuduskan akan mendapatkan keselamatan yang kekal, dan kita juga adalah salah satu bagian pewarisnya. Amin. Tuhan Allah yang baik, kami kenal, kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi ini. Engkau memanggil kami supaya kami boleh hidup menjadi manusia yang kudus, yang menjaga kualitas iman kami dimanapun dan kapanpun. Bantu kami ya Tuhan, Engkau tahu dunia ini begitu banyak tantangan dan ujian yang mencobai kami sehingga kami jatuh ke dalam dosa. Namun kami yakin dan percaya di dalam tuntunan dan topangan Tuhan, kami sanggup, kami kuat melawan setiap
tantangan dalam kehidupan ini, sehingga kekudusan itu boleh kami jaga sampai akhir hayat kehidupan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.